Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwalil qadiril wahidil jalilil ladzi laisa lahu nadhirun wa la syabih. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablugu madda ni'amatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'alimin bi rububiyyatihi 'alimin bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh istafahu li wahyi wa khatama bihi anbiya'i wa ja'alahu hujjatan 'ala jami'i khalqihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bi sanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin. Jamaah dan Allah alaikum ajma'in. Kita lanjut pembahasan tentang salat khusyuk, bagaimana kiat-kiatnya, apa itu definisi khusyuk, dan apa pula yang dapat mengganggu atau menghalangi tercapainya kekhusyukan dalam salat. Ulama berbeda dalam mendefinisikan khusyuk. Qala Junaid, seorang ulama sufi, Junaid al-Baghdadi, beliau berkata, al-khusyuk tadallulul qulub li'alla bil ghuyub. Khusyuk adalah sikap hati merasa hina di hadapan Allah yang Maha mengetahui segala yang ada. Sikap diri merasa tidak punya nilai sama sekali di hadapan Allah. Wala'anna ta'rif alladhi awradahu Ibn Rajab huwa ajwaduha. Kata penulis kitab ini, Ibnu Sabbagh, dari semua definisi khusyuk yang disampaikan oleh para ulama, beliau Ibnu Sabbagh menilai bahwa definisi khusyuk yang diberikan oleh Ibnu Rajab itu yang lebih indah. Bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali
kemudian beliau memberikan penjelasan untuk hadis Sahih Bukhari. Kata beliau, aslul khusyu'i layyinul qalbi wa riqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa intisaruhu wa khirqatuhu. Makna asal khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan hati, ketentraman hati, ketertundukan hati, terbelahnya perasaan hati, termasuk terbakarnya perasaan hati. Semuanya berkaitan dengan hati. Sikap baik yang ada dalam hati, keseriusan hati, kesungguhan hati. Karena itu faedah usaha qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarihi wal a'dha. Ketika hati khusyuk, ketika hati kita khusyuk, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti, khusyuk. Li'annaha tabi'atan. Karena anggota tubuh itu selalu mengikuti hati, kecuali orang-orang munafik. Hati dan badan berbeda. Umumnya normalnya orang, anggota tubuh, gerak tubuh mengikuti apa yang ada di hati. Jamaah dan Allah menjadi majma'in. Ada beberapa sahabat Nabi pernah menyaksikan orang-orang mengerjakan sholat, tapi anggota tubuhnya tidak diam, tidak tenang. Ketika sahabat yang menyaksikan, boleh jadi orang yang sholat tapi fisiknya kok bergerak-gerak, itu boleh jadi sahabat juga, boleh jadi juga tabi'in. An Sawr bin Yazid qala, dari Sawr bin Yazid, beliau berkata, ra'a Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu rajulan yusalli ya'basu bi lihiyatihi. Seorang sahabat Nabi Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu pernah menyaksikan ada orang sholat, di tengah sholatnya dia mempermainkan jenggotnya. Di tengah sholatnya mempermainkan jenggotnya. Ini saya sering saksikan seperti ini. Lagi sholat mempermainkan jenggotnya. Ini sahabat Nabi Hudzaifah bin Al-Yaman pernah menyaksikan seseorang sedang sholat mempermainkan jenggotnya. Faqala, maka beliau sang sahabat lalu saja berkata, lau khasha'a qalbu hada sakana jawarihuhu. Andaikan orang ini hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan tenang, tidak akan bergerak-gerak mempermainkan jenggot. Selain sahabat Hudzaifah menyaksikan hal yang sama, ada sahabat yang lain, ada tabi'in. An Ma'mar an Aban qala ra'a Ibnu Musayyib rajulan yahbasu bi lihyatihi fi shalah. Ini seorang ulama besar generasi tabi'in, Abdullah bin Al-Musayyib, menyaksikan seseorang sholat mempermainkan jenggot. Ibnu Musayyib komentarnya nyaris sama dengan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman.
hanya beda kalimat. Kata Ibnu Musayyab, inni la ara hada law khasha'a qalbuhu khasha'at jawarihu. Aku yakin kalau ini orang hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Tangannya tidak akan mempermainkan jenggot. Jadi khusyuk hati seseorang bisa dibaca dari bagaimana anggota tubuhnya. Hati yang benar-benar khusyuk, nyamuk gigit tidak akan terasa. Nyamuk gigit tidak akan terasa. Hati yang benar-benar khusyuk. Sebaliknya hati yang tidak khusyuk, nyamuk baru mau datang, dia udah tahu, udah bikin ancaman, awasin aja, terusin aja dong bikin. Ini hati yang gak khusyuk. Yang khusyuk nyamuk gigit gak terasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelumnya sudah kita tahu. Suatu saat beliau di dalam salah satu anggota tubuhnya di pahanya masih menancap panah musuh. Para sahabat yang lain bingung bagaimana mengatasi itu. Ada yang menyarankan nanti kalau beliau sholat cabut. Panah nancap di paha, gerak-gerak itu sakit. Ketika Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat, orang-orang bergegas berupaya untuk mencabut dengan sedikit menyobek dagingnya. Dan Ali seorang tidak merasakan sampai selesai sholat. Itu karena hatinya khusyuk. Bukan berarti lantas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pasti akan selalu khusyuk. Tidak. Karena di kisah yang lain, ketika Rasul berikan tawaran siapa yang bisa sholat khusyuk, aku kasih sorbanku. Sahabat berebut, tapi mereka sadar syaratnya juga enteng siapa yang bisa sholat khusyuk. Ini gangguan khusyuk itu, tawaran yang datang sebelum kita sholat itu gangguan banget. Ali bin Abi Thalib dia berani mencoba. Aku ya Rasulullah. Dia laksanakan sholat terbayang-bayang terus dengan sorban Rasul. Begitu salam Rasul tanya gimana Rasul, enggak jujur, enggak ya Rasul. Karena adanya gangguan. Sebelum sholat sudah bayangin dapat sorban. Jamaah dan Allah ya Bismillah. Jadi khusyuknya hati seseorang tergambarkan dari anggota tubuhnya. Al-khusyuk mahallul qalb. Karena itu khusyuk itu tempatnya ada di hati. Sebagaimana keimanan tempatnya di hati, ketakwaan tempatnya di hati. Hati yang takwa anggota tubuh akan selalu menjalankan ketakwaan itu. Hati yang beriman anggota tubuh akan memperlihatkan bagaimana mata, kuping, hidung, tangan orang yang beriman. Begitu juga hati yang khusyuk. Bagaimana tangan yang hatinya khusyuk, mata yang hatinya khusyuk. Ketika mata jelalatan kesana kemari itu menggambarkan hatinya tidak khusyuk. Ketika kepala goyang-goyang dengan tengok kanan kiri, gambaran hati yang tidak khusyuk. Tempat yang khusyuk adalah hati. Wala budda an tadhara asaruhu 'alal jawari, dan pasti tanda-tanda khusyuknya hati akan terlihat, akan tampak di anggota tubuh. 'Alal wajhi wal jismi, terlihat di wajah dan juga terlihat di badan. Manakala hati khusyuk akan terlihat kekhusyukan itu di
di anggota tubuh. Sebaliknya, amma idza taharat asarul khusyu'i 'ala al-jawarihi wa lam yakun fil qalbi syai'un minhu. Ketika fisik seseorang terlihat khusyuk, anteng banget, padahal hatinya tidak khusyuk. Kalau yang tadi dari hati yang khusyuk tercermin, tergambar di anggota tubuh, ini khusyuk yang benar. Kalau ada orang terlihat fisiknya kok seperti khusyuk, anteng banget, padahal hatinya merungsung, hatinya gelisah, fahada khusyuk nifaq. Oleh kalangan para sahabat Nabi ini diistilahkan khusyuk nifaq, khusyuknya munafik. Jadi istilah khusyuk nifaq ini kalangan sahabat Nabi yang memunculkannya. Rasulullah nggak pernah ngomong khusyuk nifaq. Jadi khusyuk yang benar, khusyuk yang diawali dari hati. Ketakwaan yang benar, ketakwaan yang bersumber dari hati. Demikian juga keimanan yang benar. Semua perbuatan baik yang benar yang bersumber dari hati memancar ke anggota tubuh. Kalau ada orang anggota tubuhnya menggambarkan orang yang khusyuk, padahal hatinya tidak, tentu yang tahu dia sendiri dan Allah. Itu khusyuk nifaq. Jadi peringatan buat masing-masing kita. Kita nggak bisa menilai orang lain, itu khusyuk kayaknya, kayak hatinya kayak gitu. Ini kita sudut buat diri kita masing-masing. Awali khusyukan dengan hati ketika kita sadar bahwa kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang munajat dengan Allah. Bagaimana sikap kita tata hati kita. Hati yang sudah menyadari, hati anggota tubuh yang akan melaksanakan. Jadi khusyuk nifaq, istilah ini yang memunculkan kalangan sahabat Nabi. Qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Masih kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Kalian semua hati-hati dengan khusyu'an nifaq. Khusyuk pura-pura, khusyuk cuma fisik, hatinya tidak. Hati-hati kalian. Kira sang sahabat ditanya, wa ma khusyu'un nifaq, wahai sahabat Nabi, apa itu khusyu'un nifaq? Qala, beliau menjawab, antarul jasad khasyi'an wal qalbu laisa bi khasyi'in. Kamu lihat fisiknya khusyuk, fisiknya anteng tenang, tapi hatinya gelisah, hatinya tidak tentram, tidak tenang. Itulah khusyuk nifaq. Jamaah dalam Allah ajma'in. Jadi seluruh amal soleh, seluruh perbuatan baik wajib bersumber dari hati. Seluruh perbuatan baik wajib bersumber dari hati. Kalau tidak, kita berbuat baik bukan karena dorongan hati, tapi karena dorongan-dorongan yang lain. Itu sama dengan istilah khusyuk nanti muncul salahun nifaq, kebaikan munafik. Tangannya ngasih padahal hatinya, kalau bukan karena si anu gak bakalan berhasil. Ini kebaikan munafik. Jadi setiap kebaikan, setiap amal soleh harus bersumber dari hati.
Ketika tidak bersumber dari hati, wala syai'a indallah, enggak ada nilainya sedikit pun dalam pandangan Allah. Tangan kita memberi, hati kita justru beli. Anggota tubuh kita sholat, hati kita tidak. Mulut kita berzikir, hati kita lalai. Mulut kita sebut-sebut nama Allah beribu-ribu, berjuta-juta kali, tapi hati kita enggak. Yang seperti itu enggak ada nilainya di hadapan Allah. Seluruh manusia di dunia mulutnya berzikir, ketika hatinya lalai, tidak akan menjadikan iblis setan kebakar. Tidak akan menjadikan iblis setan ketakutan. Jadi setiap kebaikan, setiap kesolehan kita harus bersumber dari hati. Itulah yang akan mula-mula disaksikan, dinilai, dilihat oleh Allah. Badan kita sholat, hati kita nggak sholat, Allah lihat hati, hatinya kosong, sudah nggak ada nilai. Mulut kita berzikir, hati kita lalai, Allah lihat hati orang yang lalai, nggak dinilai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6708 dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, gak pernah memandang, gak pernah melihat, gak pernah menilai fisik kalian dan harta benda kalian. Walakin namun tetapi yang dulu ila qulubikum, yang Allah lihat pertama kali hati kalian. Hati yang pertama dilihat, baru wa a'malikum, amal perbuatan kalian. Ketika hati kita kosong, walaupun badan kita sholat, Allah nggak nilai. Hati kita kosong, tangan kita dermawan ngasih, Allah nggak berikan nilai. Hati terlebih dahulu. Nah, itu semua kebaikan harus bersumber dari hati. Kekhusyuan pun harus bersumber dari hati. Hati ketika menyadari manakala sholat berarti sedang berhadapan dengan Allah, sedang munajat, sedang berbisik dengan Allah, dia harus sikap yang terbaik. Hati sadar itu, apalagi Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Hati kita terdorong untuk menampilkan sikap terbaik. Ketika hati sudah terdorong untuk melakukan itu, maka anggota tubuh akan mengikuti hati. Jadi semua kebaikan harus bersumber dari hati. Kekhusyuan, keimanan, demikian juga ketakwaan. Ada dalam satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahunuhu wa la yakdibuhu wa la yahdulhu. Muslim itu saudara buat muslim yang lainnya, gak boleh mengkhianati, gak boleh tidak mempercayai, menganggap bohong, gak boleh menghinakannya. Kullul muslimi 'alal muslimi haram qatluhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim atas muslim yang lain harus saling menjaga kemuliaannya, harta benda dan juga nyawanya. At-taqwa hauna.
Diakhiri hadis itu oleh Rasulullah dengan kalimat at-taqwa. Ketakwaan itu ada di sini, ada di hati. Ketika kita baik pada seseorang, baik itu harus bersumber dari hati. Dan hati kita tidak akan dapat memancarkan kebaikan-kebaikan kalau hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Hati tidak sepenuhnya seperti gelas. Kalau gelas kita isi air putih bisa, tambahin kopi tetap bisa. Kalau hati, ketika hati sudah terisi dengan sesuatu yang buruk, yang baik-baik nggak akan bisa masuk ke dalam hati. Hati yang terisi dengan sikap sombong, sikap ikhlas, rendah hati, nggak akan ada di hati. Bersihkan hati dari semua sifat-sifat buruk, niscaya sifat-sifat baik akan memenuhi hati kita. Hati yang dipenuhi sifat-sifat buruk tidak akan memancarkan kebaikan. Jemaah dan Allah yang berkasih tadi, tempatnya khusyuan itu adalah hati. Dari hati selanjutnya akan dipancarkan melalui seluruh anggota tubuh. An-namdiyatu wal-ihtiyatu. Dan khusyuk itu, kebaikan itu perlu pembiasaan, perlu dirutinkan, dibiasakan. Ada pembiasaan, ada kebiasaan. Dua hal ini yang seringnya menjadi tidak baik. Pembiasaan sesuatu yang dibiasakan, ketika sudah dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Pembiasaan an-namdiyah, kebiasaan al-ihtiyat. Hunaka amran yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar illam yantabihi al-mar'u lidalik. Antara pembiasaan dan kebiasaan saling berkaitan erat. Ketika orang-orang tidak menyadari itu, dia akan melakukan hal yang biasa saja. Sholat kok dianggap kebiasaan, sholatnya akan biasa saja. Boleh jadi setengah ngantuk pun mulut tetap baca karena dia hafal. Itu sholat yang sudah dibiasakan. Setiap amal ibadah kita harus kita laksanakan tidak sekedar biasa, melainkan harus dengan pelaksanaan yang luar biasa. Harus yang luar biasa. Faqiyadus sholati amrun harasos syari'ul hakim ala an yakuna fil mukallaf. Membiasakan diri melaksanakan ketakwaan, melaksanakan sholat, itu betul perintah Allah. Dari kecil anak kita latih untuk melaksanakan sholat, kita ada ke masjid supaya jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, dia akan merasa ada yang hilang kalau dia tidak terjadi. Di satu sisi ini baik, biasa melakukan perbuatan baik. Tapi karena dianggap sesuatu yang sudah biasa, hanya dia laksanakan biasa aja, ini yang menjadi tidak baik. Sholatnya menjadi tidak bernilai. Al-Fatihah karena apa melotok nggak lagi dia hayati. Padahal berjuta kali Al-Fatihah dia hayati, penghayatan baru akan selalu kita dapatkan. Hal-hal baru akan selalu kita dapatkan. Membiasakan diri melaksanakan ketakwaan itu perintah Allah. Asy-Syari'ul Hakim. Allah yang maha membuat aturan, yang maha bijaksana, memerintahkan pada siapapun mukallaf untuk membiasakan diri melakukan ketakwaan.
Dan sebagai orang tua, wa amarana anak murah awladana bisolat di sab'in. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendidik, melatih anak-anak kita, membiasakan diri dengan ketakwaan, dengan sholat dimulai usia 7 tahun. Sudah terbiasa ngerjain sholat, ngerjain perintah-perintah agama. Yang perempuan usia segitu sudah kita biasakan pakai jilbab, tutup aurat. Yang laki-laki pun sama, tutup aurat. Ketika sudah dibiasakan sedini mungkin hatta tatakawwana indahum hadhil adat, sehingga ketakwaan itu sudah terbentuk dalam pribadi mereka. Fatasbihu juz'an min takwilihi. Jadi ketakwaan menjadi sebagian dari nilai pembentukan pribadi anak-anak kita yang notabene generasi muda muslim. Wahada amrun tayyibun, membiasakan diri melakukan kebaikan itu perkara yang baik, perkara yang baik. Memang yang diperintahkan oleh Rasul kepada orang tua melatih anak-anak agar terbiasa mengerjakan sholat. Bukan berarti perintah-perintah agama yang lain tidak perlu kita didikkan kepada anak-anak kita, bukan. Sholat yang diperintahkan, tapi ibadah yang lain pun dihiaskan dengan sholat. Karena sholat ibadah yang paling enteng, ibadah paling utama sekaligus paling enteng dibanding puasa, dibanding membayar zakat, lebih-lebih dibanding haji. Ibadah haji bisa tidaknya kita melaksanakan ada campur tangan pihak lain, pemerintah dan juga pemerintah Arab. Pemerintah Arab memutuskan usia paling tua 65, ya sudah, negara lain semuanya nggak bisa ngirim lebih dari 65. Jadi pembatasan usia di musim pandemi, pasca pandemi ini 65 tahun, pemerintah Arab yang membatasi. 70 tahun sehat-sehatnya bagaimanapun tetap nggak diizinkan. Selain itu, sholat ini nggak ada campur tangan pihak lain. Seseorang sholat atau tidak, nggak ada pihak lain yang menghalang. Jadi hadis Rasul agar setiap orang tua mendidik, membiasakan anaknya melaksanakan sholat. Jelas hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darqutni, Al-Hakim, an Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sang kakek sahabat Nabi, sang ayah kemungkinan sahabat, kemungkinan tabi'in, sang anak tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat di saat usia mereka sudah masuk 7 tahun. Bukan berarti pembatasan saklek. Wah, ini kurang sehari, jangan kita suruh sholat dulu kalau sudah 7 tahun. Bukan. 5 tahun begitu sudah paham, suruh sholat. Kalau toh nggak mau, ya sudah. 7 tahun mulai nurunnya lebih kencang lagi. Sekali suruh nggak mau, suruh lagi. 2 kali, 3 kali nggak mau, suruh lagi. 10 tahun nggak tinggalin sholat, Rasul izinkan kita untuk lebih keras. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin.
Silahkan kalian pukul anak kalian yang meninggalin sholat pada saat sudah 10 tahun. Yakin di seluruh dunia dan di negara kita doang, kalau banyak orang tua baru sadar mencari sholat karena dulu orang tuanya tidak membiasakan sejak dini. Yakin? Kalau sejak dini sudah dibiasakan sholat, insya Allah mereka akan istiqomah. Walaupun ada 1-2 kasus dari awal soleh rajin ibadah, tiba-tiba umumnya insya Allah kalau sejak dini dibiasakan melaksanakan kebaikan-kebaikan, dia akan terus berada dalam kebaikan-kebaikan itu. Dan orang yang selalu istiqomah melaksanakan kebaikan, insya Allah lagi dia pun akan mati sedang melaksanakan kebaikan itu. Banyak sudah bukti orang istiqomah nyanyi, mati lagi pegang duit lagi nyanyi. Istiqomah mendatangi sarang WTS, mati kerojotan kaki di atas tubuh seseorang. Banyak contoh. Istiqomah sholat, Allah cabut nyawanya sedang sholat. Istiqomah baca Quran. Jadi di antara amal baik kita mana yang paling istiqomah? Itu insya Allah akhir umur kita ada di situ. Kita sholat istiqomah, zikir istiqomah, baca Quran istiqomah, ziarah istiqomah. Mana yang paling istiqomah? Insya Allah kita akan mati di saat sedang melakukan itu. Karena itu istiqomahkan kebaikan. Jadi membiasakan dan selanjutnya menjadi kebiasaan melaksanakan ketakwaan itu satu hal yang baik. Walakin tetapi alladhi yusallu anna dzalika yaqudu fi hadal ghaflati ila nafliyati. Jadi kelemahannya seringnya kebiasaan itu menjadikan seseorang bersikap biasa-biasa saja terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia. Dia sudah biasa setiap berangkat ke masjid memasukkan sedekah infak kota. Sudah biasa, nggak ada perasaan nyaman, perasaan nikmat. Padahal setiap perbuatan baik, perbuatan soleh harus ada rasa nikmat di hati kita. Disitulah penghargaan Allah. Hambaku menikmati perintahku bersedekah. Hambaku menikmati perintahku mengerjakan sholat sunnah. Hambaku menikmati perintahku untuk selalu suci. Dan seringkali sesuatu yang sudah terbiasa, rasa nikmatnya hilang. Ini kelemahan dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, kecuali kita sadari itu. Wan namniyatu tudhibus syu'ur bil jamal wa tud'iful ihsas bil ma'nal karim. Nah, kebiasaan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu menghilangkan perasaan nikmat. Ketika kita sholat sudah jadi kebiasaan, kita nggak lagi merasa nikmat dengan sholat itu. Lebih parah dari itu, waktu ihsas bil ma'nal karim. Sesuatu yang sudah terbiasa jadi kebiasaan akan menjadikan kita tidak lagi merasakan kandungan makna dari apa yang kita lakukan yang sudah menjadi kebiasaan. Kita sholat sudah biasa, ya Allah, biasa aja. Itu kalau kita nggak hati-hati. Terbiasa melakukan kesolehan baik, tapi yang harus diwaspadai, kesolehan yang sudah menjadi kebiasaan seringkali menjadikan kita tidak lagi merasakan nikmat mengerjakan kesolehan itu.
itu, lebih parah dari itu, seringkali kita tidak lagi menghayati, meresapi kandungan makna dari kesolehan, dari kebaikan yang kita lakukan. Lebih-lebih dalam hal ini sholat. Sholat selalu ketika kita hayati Allah, kita akan selalu mendapatkan kenikmatan. Karena itu kalau toh kita sudah terbiasa sholat di masjid, lakukan sholat kita di masjid dengan pelaksanaan yang luar biasa. Jangan sekedar biasa-biasa saja. Inna al-fatal amal wal mudawamata alaihi takulu ila nabiyati. Perasaan nyaman melakukan sesuatu dan selanjutnya merutinkan sesuatu itu akan mengantarkan kita pada sikap menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang biasa. Akhirnya fayasra'u al-mar'u bis-sholati wa yaqra'u ma yaqra'u duna ayyuwafiqa dzalika ta'assurun wa tadabbur. Karena sudah jadi kebiasaan, akhirnya seseorang mengerjakan sholat, dia membaca bacaan sholat, dia melakukan gerakan sholat tanpa ada bekas pengaruh dari sholatnya terhadap perilaku kesehariannya. Walidzalika la budda min mu'alajati hadzal amri. Karena itu kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan kita harus selalu kita sadari, harus selalu kita siasati agar dalam pelaksanaannya tidak biasa-biasa saja. Meskipun hal itu sudah menjadi kebiasaan rutin kita. Penghayatan, kesadaran untuk selalu menghayati apa yang kita perbuat itu harus selalu ada dalam hati kita setiap kali kita melakukan hal itu. Wal nabta'id 'anil nabiyyati yajibu ittiba'ul wasa'il allati tu'inu 'alal wusuli ila al-khusyuk. Dalam rangka menjauhkan diri dari melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan agar tidak biasa-biasa saja, maka kita harus mengikuti cara-cara yang akan dapat membantu kita untuk tetap mendapatkan kekhusyukan dari sholat yang sudah biasa kita lakukan. Mimma dzakirna fi hadhil lisan. Di antara hal-hal yang akan dapat membantu kita mendapatkan kekhusyukan dari sholat yang sudah kita biasakan itu yang ditulis oleh penulis kitab ini dalam risalah ini. Sebaliknya orang yang belum terbiasa melakukan kebaikan, baru pertama sholat yakin susah banget untuk khusyuk. Orang yang ada rasa terpaksa berat mengerjakan sholat gak bakalan khusyuk, yakin. Jadi tahapannya mungkin awalnya sholat berat banget, paksain supaya jadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, sudah enak, sudah rutin, paksain lagi untuk selalu bisa khusyuk. Jangan stop sampai pada sudah rutin mengerjakan sholat, sudah menjadi kebiasaan, sudah gak tinggalin lagi. Walaupun kita nggak tinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan, ketika sholat kita tidak ada kekhusyukannya, tidak ada rohnya, maka nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang melakukan sudah bukan lagi hati, tapi tubuh. Padahal tadi sudah diuraikan, semua kebaikan harus bersumber dari hati. Jamaah dan dakwah baik Ismail, sudah waktu syuruk. Uraian saya akhiri sampai sini. Ada 1-2 pertanyaan, silahkan.
Sabar. Maju, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi disampaikan Ustaz, pada saat sholat kalau dia tidak khusyuk, dia selalu bergerak-gerak. Yang pertama, badannya bergerak sedikit-sedikit. Yang kedua, orangnya diam tapi hatinya tidak khusyuk. Itu kan kontradiktif. Bagaimana yang satu diam tapi kok dia dianggap tidak khusyuk? Padahal yang pertama tadi kalau orang yang tidak khusyuk itu ya selalu bergerak-gerak. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz, untuk seperti itu mau tidak mau kita harus mengolah hati. Itu kan hatinya memang kita disampaikan Ustaz bahwa kalau hatinya baik, otomatis semua kerjaan baik. Semua dia akan menikmati, sholatnya dia menikmati, sedekahnya pun menikmati. Nah, bagaimana cara kita mengelola hati itu Ustaz? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tanda-tanda hati yang tidak khusyuk, anggota tubuh bergerak-gerak, apakah mempermainkan jenggot dan lain sebagainya. Sebaliknya ada yang fisiknya anggota tubuhnya terlihat khusyuk padahal hatinya nggak karu-karuan. Para sahabat Nabi ngasih istilah apa tuh yang ini? Khusyukun nifaq. Orang yang fisiknya terlihat khusyuk, anteng diam, tapi hatinya nggak khusyuk. Ini sahabat Nabi kasih istilah khusyukun nifaq. Khusyuk yang bukan bersumber dari hati, tapi bersumber dari luar. Karena ada pimpinan yang sedang menilai karyawannya ini khusyuk apa enggak sholatnya, fisiknya didiam-diamin, dipaksa diam. Ini khusyuk nifaq. Jadi pangkalnya ada di hati. Sumber semua kebaikan kita harus dari hati. Semua yang kita lakukan, sholat kita harus bersumber dari hati, sedekah kita, semua kebaikan kita, termasuk ketika menasihati seseorang yang berbuat nggak benar, harus bersumber dari hati. Hati terdalam atau hati nurani. Memang yang paling utama bagaimana menata hati. Bahasa akhir. Bagaimana mengelola hati agar tumbuh subur keimanan dan ketakwaan. Cara pertama, bersihkan hati dari semua penyakit hati. Karena dalam hati sifat buruk dan sifat baik tidak akan bisa bersatu. Hati yang dipenuhi sifat buruk, sifat baik akan menjauh. Nah, itu kita harus sadar sifat buruk akan menyebabkan kita melakukan perbuatan buruk-buruk yang lain, harus dibersihkan. Bagaimana supaya kita tidak punya sifat buruk berupa sombong? Kita hayati kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah telanjangi kita, Allah buka aib kita, keburukan kita, kita pasti akan malu. Kita bukan siapa-siapa, bahkan kita terbuat dari sesuatu yang dihinakan oleh orang lain. Kok merasa sombong, merasa sebagai orang yang mulia? Hayati terus bahwa kita bukan siapa-siapa, kita nggak ada nilainya. Kalau Allah tidak lindungi kita,
tertutup aib kita dari orang lain. Bahkan kita mungkin baik atau buruk, berakal sehat atau tidak, cuma dibatasi dengan kain, selembar kain. Andaikan Anda saat ini dimuliakan, tahu-tahu jalan telanjang, apa kata kita? Masih tetap kita muliakan atau? Itu cuma selembar kain. Kemuliaan kita cuma ada di balik kain kita. Begitu kok merasa sombong. Sombong itu kotoran hati yang paling dahsyat. Yang karena itu dalam hadis qudsi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma satu titik. Kesombongan satu titik dan masuk surga. Sebanyak apapun ibadah kita, tapi kita sombong, Allah gak akan terima. Di hadis yang lain, hadis qudsi, al-azamatu lillahi wal kibriya izari faman naza'a wahidan minhuma anni alqaitu ila jahannam. Keagungan itu adalah selendangku dan kesombongan itu adalah pakaianku. Hadis qudsi, Allah berfirman, siapapun manusia yang mengambil salah satu dari dua hal itu, apakah dia merasa agung atau dia merasa sombong, aku akan lemparkan ke jahanam. Jadi orang yang sadar siapa dirinya tidak akan pernah dia sombong, tidak akan pernah dia merasa mulia. Jadi kuncinya hati. Ketika hati kita baik, semua perilaku kita akan baik. Di hadis sahih yang lain, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasad kullu. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh pun akan baik. Wa idza fasadat jasad kullu. Sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, seluruh tubuh pun akan buruk. Ala wahiyal qalb. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Kuncinya hati. Jadi harus selalu menghayati bagaimana supaya kita tidak sombong. Hayati bahwa diri kita ini makhluk yang hina. Kita mulia karena ditutup oleh Allah kehinaan kita, aib kita. Karena itu Allah perintahkan kita, Rasulullah perintahkan kita, ketika Allah uji kita dengan mengetahui aib saudara kita, Allah perintahkan tutup. Kita tahu aib orang lain itu ujian dari Allah. Lebih-lebih ketika suatu saat tanpa sengaja kita mengetahui aib ulama, aib guru kita, itu ujian berat buat kita. Imam Syafi'i selalu berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dari diriku, jangan sampai aku mengetahui aibnya. Jadi hati. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya? Udahlah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, pada awal-awal sholat kita merasakan bahwa kita masih khusyuk, tapi pada waktu perjalanan masuk pikiran-pikiran yang kita tidak inginkan, Ustaz. Bagaimana Ustaz kiat untuk mengusir pikiran-pikiran yang sangat mengganggu yang supaya kita lebih khusyuk gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mayoritas manusia
levelnya dalam kekhusyuan itu level mereka yang belajar khusyuk. Khusyuk sebentar lepas, tarik lagi, sebentar lepas, tarik lagi. Mayoritas seperti itu. Kita khusyuk ya Allah. Begitu mulai masuk yang lain, pikiran-pikiran luar masuk. Bahkan ini dimanfaatkan oleh iblis setan. Seringkali sesuatu yang lupa naruh kunci di mana, lupa naruh dolar di mana, kita sholat jadi ingat. Itu dimanfaatkan oleh iblis. Iblis bisikin, besok lagi kalau lo lupa sesuatu gampang kerjain aja sholat. Jadi sholat bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk mengingat sesuatu yang terlupa. Ini keberhasilan iblis. Sering itu kita lupa sesuatu begitu sholat, ingat ada di sini. Bahkan dalam hal ilmu sering juga. Jangan merasa itu baik. Saya sering ketika mentok sedang membahas sesuatu sholat, ingat bahwa ini arahnya ke sini, dalilnya ada di surat ini, di hadis ini. Itu saya nggak merasa suka, nggak merasa bangga dengan itu. Sholat malah sesuatu yang hilang malah ingat. Lain masalah kalau kita ingat yang hilang, yang terlupa ketika di kamar mandi jadi ingat, itu nggak ada masalah. Lagi sholat kok ingat hal-hal lain yang tadi terlupa, itu yang jadi masalah. Untungnya ulama sepakat bahwa khusyuk di sebagian sholat kita itulah yang wajib. Khusyuk di sebagian sholat kita. Jadi khusyuk yang wajib bukan dari awal sampai akhir, bukan. Karena nggak akan ada yang bisa. Kita khusyuk di Allah Akbar, sholat kita sudah dinilai oleh Allah. Walaupun penilaiannya semakin panjang kekhusyuan kita, nilainya akan semakin baik. Kita ingin dari awal sampai akhir bisa khusyuk. Nah, ketika di awal kita bisa khusyuk, apa yang menyebabkan kita khusyuk? Misal, yang menyebabkan kita khusyuk karena kita menghayati di saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil, kita angkat tangan, gambaran bahwa kita tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kita khusyuk karena menghayati bacaan. Nah, itu pertahankan. Ketika selanjutnya kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, hayati juga itu. Terus sampai akhir. Insya Allah untuk mengendalikan supaya kekhusyuan kita nggak lari, tetap ada. Satu di antara niatnya dengan menghayati setiap bacaan kita, baik bacaan Quran kita, bacaan zikir kita, termasuk doa-doa dalam sholat kita. Dan itu nggak berat karena bacaan sholat statis, nggak ada perubahan. Ketika kita sudah paham, sudah ngerti artinya Al-Fatihah ya, sampai kiamat kita akan tetap ngerti karena Al-Fatihah nggak pernah berubah. Jadi di antara kiatnya dengan menghayati, memahami, merenungkan bacaan-bacaan sholat kita. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Ya subhanallah.